Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, semoga senantiasa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Bapak Aden Kosasi, bertugas di SDN 1 Selabintana. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dengan pembelajaran 1, indahnya saling menghormati, sub pelajaran atau materi pokok, membaca dan menulis surah Al-Kafirun. Sebelumnya, agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah SWT, dicerdaskan hati dan pikiran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya, sehubungan sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19, mari kita sama-sama bacakan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita semua diterima oleh Allah SWT. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pembelajaran kita materi pokoknya itu indahnya saling menghormati, sub pelajarannya membaca dan menulis surah Al-Kafirun. Kompetensi dasarnya, pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Kafirun. Selanjutnya, memahami makna surat Al-Kafirun. Dan terakhir, membaca Quran surat Al-Kafirun. Adapun tujuan pembelajaran kita melalui jarak jauh ini, yang pertama, dengan diberikannya audio siswa dapat mengetahui cara membaca Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Dengan diberikannya contoh teks, siswa dapat membaca Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Dengan diberikan contoh teks, siswa dapat menulis Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Dengan diberikan teks, siswa dapat mengetahui huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Dan terakhir, dengan kreativitas, siswa dapat menuliskan Quran surat Al-Kafirun tanpa melihat contoh. Selanjutnya, sebagai pendahuluan sebagai bahan literasi kita, mari kita sama-sama simak dengan seksama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural ataupun bermacam-macam, di mana memiliki 300 etnis, beraneka ragam ras, budaya dan adat istiadat dengan menggunakan lebih 250 bahasa, termasuk agama yang mana hampir semua agama ada di Indonesia. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kehidupan agama negeri ini mempunyai tempat tersendiri yang utama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan atau keperluan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat secara bersama. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kehidupan agama di negeri ini mempunyai tempat tersendiri yang utama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan atau keperluan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat secara bersama. Adapun macam-macam agama dan kepercayaan di Indonesia merupakan suatu kenyataan. Diharapkan dengan kenyataan tersebut, setiap orang dan umat beragama dituntut untuk mengambil sikap yang menegaskan mempunyai makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah pentingnya memupuk persaudaraan umat beragama. Oleh sebab itu, perlu sikap saling menghormati dan menghargai keragaman yang ada,
terutama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah menurut agama masing-masing atau toleransi. Selanjutnya masuk kepada pendalaman materi khusus surat Al-Kafirun tersendiri. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah, artinya surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Makkah. Surat ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Surat Al-Kafirun terletak pada urutan ke-109 dalam Al-Quran, terdiri dari 6 ayat. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Penamaan Al-Kafirun itu sendiri diambil dari lafaz Al-Kafirun pada ayat pertama. Adapun sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun atau dikenal dengan istilah Asbabun Nuzul dikemukakan oleh Abu Razak yang bersumber dari Wahab. Ia berkata bahwa orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Jika kamu tidak keberatan mengikuti kami atau menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun, maka kami akan kembali kepada agamamu atau mengikuti agamamu selama 1 tahun pula." Maka Allah SWT menurunkan ayat Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir ayat, berkenaan dengan peristiwa itu sebagai larangan mengikuti ajakan mereka. Adapun isi pokok kandungan surat Al-Kafirun, yang pertama, tidak diizinkannya kompromi dalam urusan peribadatan atau praktik keagamaan. Kedua, orang Islam tidak akan mengikuti tata cara beribadah orang kafir, begitu pula sebaliknya. Ketiga, masing-masing umat beribadah menurut agamanya dan ajarnya sendiri. Keempat, masing-masing umat harus menghargai keyakinan atau agama lain atau dikenal dengan istilah toleransi. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama baca surat Al-Kahfi tersendiri. Kita awali dengan membacakan ta'awuz atau isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu bacaannya. Sekarang artinya. Yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untuk selanjutnya, agar lebih paham lagi, mari kita tinjau arti perkata dan tinjauan ditinjau dari sisi ilmu tajwid. Di mana membaca Al-Quran itu harus ada kaidah tertentu. Kaidah baik dan benar itu dikandang istilah ilmu tajwid. Yang pertama, Qul iya ayyuha. Iya itu dibaca panjang. Di sana ada harkat berdiri, itu bukan mad badal. Itu harkat berdiri mad dobi'i. Di sana dilambangkan dengan harkat berdiri itu pertanda pengganti daripada alif yang disukun. Jadi ya ada alif sukun bertemu dengan hamzah bukan dalam satu kalimat, dikenal dengan istilah mad jaiz munfasil. Selanjutnya hal, itu ha bertemu dengan alif lam, itu alif lam qamariyah. Disebut alif lam qamariyah artinya dibaca dengan jelas. Ka mad tabi'i atau mad asli, ru waw disukun setelah domah itu mad tabi'i. Tapi kalau dibaca kafirun, nunnya disukun menjadi mad arid lis sukun. Selanjutnya la itu mad tabi'i atau mad asli, akan tetapi bersambung dengan kalimat a'budu
tidak menjadi mad tabi'i tapi menjadi mad jaiz munfasil. Ma ada alif sukun setelah patah adalah mad tabi'i atau mad asli. Ta'budun mad arid disukun. Selanjutnya wala adalah bertemu dengan a, makanya ada bendera di atas. Itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah bukan pada satu kalimat. Di kandang istilah tadi adalah mad jaiz munfasil. Antum nun menghadapi ta, nun sukun menghadapi ta, dibaca samar, dikenal dengan istilah iya betul ikhfa ya. Antum panjang mad tabi'i, duna du mad tabi'i atau mad asli, abidun mad arid li sukun. Ma ada bendera di atas bertemu dengan a'budu adalah mad jaiz munfasil. Lakum di mim sukun menghadapi dengan dal adalah izhar syafawi. Di mad tabi'i atau mad asli, kum idhar, waliyadin mad arid li sukun. Oke, itu ya. Bisa dilihat semuanya sambungannya dari pertama sampai akhir surat Al-Kafirun. Ada 6 ayat ya, sekali lagi 6 ayat. Lihat dengan jelas semuanya. Yang pertama qul iya, panjang 5 harkat, qul ya ayyuhal kafirun. Oke. Yang kedua la a'budu ma ta'budun. 3 wala, panjang juga majaiz, wala antum a'biduna ma a'bud. Nah, ini ketinggalan tadi. A'bud disukunkan, itu bukan sukun asal, antara du asalnya ma'budu. Sekarang jadi a'bud, disebutnya qalqalah kubra. Iya, disebut qalqalah kubra itu qalqalahnya bukan asal. Asalnya dalnya ada harkatnya, sekarang disukunkan. Makanya menjadi qalqalah kubro. Tapi kalau sukunnya sukun asal disebut dengan istilah qalqalah sugro. Iya, pintar ya. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, satu lagi nih. Dun. Abidun menghadapi dengan mim. Tanwin menghadapi mim. Disebut idgham ma'al gunnah. Iya, pintar. Abidun bukan abidun tapi abidum ma. Nah, ada abadtum tulisannya, tapi dibaca bukan abadtum. Jadi abadtum, dal menghadapi ta. Apa namanya coba? Ada yang tahu? Iya, pintar. Idgham. Idgham apa? Idgham mutaja nisen namanya, ya. Jadi satu jenis dalam makhraj, tapi tidak satu serupa dalam huruf. Dal dengan ta. Ada at sama makhrajnya, ya, di depan. 2 gigi di depan, at itu sama. Jadi dibacanya bukan abadtum tapi abadtum. Dalnya dihilangkan masuk ke ta, abadtum. Oke. Wala antum, tadi ang disebutnya ikhfa. Wala antum mu'abiduna ma'abud. Qalqalah lagi. Lakum dinukum waliyadin. Oke, ya. Terakhir, sebagai evaluasi pembelajaran kita pada hari ini, pertama, tulis kalimat yang mengandung hukum bacaan ikhfa. Ingat tadi ya, yang ikhfa, yang dibaca samar, kalimat apa saja. Ya. Yang kedua, tulis kembali surat Al-Kafirun lengkap dengan syakal dan terjemahnya, ya, di buku tulis masing-masing. Ya. Oke. Dan sebagai refleksi kita, ya, yang pertama apa yang telah kalian pelajari pada hari ini, dari awal hingga akhir tadi. Ya. Ingat-ingat lagi. Tadi kita judul besarnya apa, materi pokoknya, kajiannya kita apa, ya, singkat-singkat saja. Dan yang kedua, apa manfaat dari membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup kita. Di dalamnya sebagai petunjuk, apapun yang ada dalam Al-Quran pasti akan bermanfaat bagi umat manusia. Salah satunya kita telah mempelajari surat Al-Kafirun. Silahkan ya, dijawab dan dikirimkan dalam komentar ke Bapak. Oke, itu saja barangkali yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita hari ini dan kehidupan di masa yang akan datang, khususnya dalam hal keberagaman beragama di Indonesia ini. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu dan kesempatan. Tak ada geding yang tak retak, tak ada mawar yang terduri, pasti banyak salahnya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.